Ia melihatnya dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Tentu Yohanes, penulis Injil, rasul yang dikasihi oleh Yesus, untuk sampai percaya itu perlu proses yang panjang. Kalau kita dengar dari bacaan Injil tadi, ketika mereka, dia dan Petrus mendengar berita bahwa Yesus tidak ada lagi di kuburnya, dan Maria Magdalena mengatakan, kami juga tidak tahu di mana jenazahnya. Mereka khawatir, jangan-jangan jenazah Yesus sudah diambil orang. Yohanes yang masih muda itu, dia berlari cepat dibandingkan Petrus. Namun sampai di pemakaman itu, dia melihat ke dalam dan memang ada kain kafan yang terlepas dari jenazah Yesus itu, tapi jenazah Yesus tidak ada lagi. Namun ia tidak berani untuk masuk ke dalam. Petrus yang sifatnya menggebu-gebu, dia langsung masuk ke dalam dan melihat itu. Ketika Petrus masuk, Yohanes ikut juga masuk ke dalam. Hanya kesimpulannya mereka berdua berbeda. Yohanes begitu melihat kain kafan, kain peluh itu terpisah dan tidak ada lagi jenazah Yesus, dia membuat keputusan, ia melihat dan percaya. Dalam 3 kalimat ini, ia melihat, 3 kata ini, ia melihat dan percaya, merangkum semua apa yang telah didengarnya dari Yesus, bahwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus itu telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, dan semua itu sesuai dengan kitab suci. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, drama sengsara, wafat, dan penghinaan, penolakan, serta penyaliban yang dilakukan oleh musuh-musuh Yesus terhadap Yesus, seakan-akan para musuhnya dengan kematian Yesus, mereka merasa menang. Mereka berpikir tidak ada lagi orang yang mengusik mereka, tidak ada lagi orang yang mengkritik cara hidup mereka. Namun kebangkitannya menegaskan bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak benar. Hal itu sudah dimulai saat dan cara Yesus meninggal. Kalau kita ikuti kisah sengsara yang dibacakan atau dinyanyikan pada Jumat Agung atau Minggu Palma, ketika Yesus mau menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengatakan, "Aku haus." Dan prajurit
memberikan minuman anggur asam kepadanya, lambang penderita. Dan selesai itu dia mengatakan, sudah selesai. Dan dia menundukkan kepala. Dan saat dia meninggal itu, bumi juga ikut berduka. Sejak jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi daerah itu dan tabir bait Allah terbelah dua. Melihat semuanya itu, orang-orang yang berteriak, salibkanlah dia, mulai sadar dan memukul diri. Mereka menyesali atas perbuatan mereka. Tapi sudah terlambat, Yesus sudah mati. Tapi enggak apa. Daripada mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berbuat jahat terhadap Yesus, syukur masih mereka sadar akan kejahatan mereka. Serdadu yang menikam melambung Yesus, dan setelah dia cabut tombaknya, keluarlah air dan darah yang tidak lazim untuk manusia. Air dan darah itu lambang pembaptisan dan lambang kehidupan. Dan serentak kepala serdadu itu mengatakan, dia memang anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus menegaskan kepada para musuhnya, juga mendidik kita bahwa kejahatan yang kita lakukan terhadap sesama, meskipun berkali-kali kita lakukan hal itu kepada orang lain, dan mungkin untuk sementara waktu kita berjaya dengan kejahatan itu, tetapi satu keyakinan bahwa kejahatan tak akan pernah menang. Mungkin orang yang kita sakiti akan menderita karena perbuatan kita, tetapi pada akhirnya kebenaran akan muncul sebagai pemenang. Derita yang dialami oleh Yesus karena kedengkian, kebencian, dendam, iri hati yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, Yesus menerima semuanya itu. Bukan hal yang mudah, dicambuk, kemudian dipaku tanpa bius pula itu. Kalau dibius masih enak, nggak terasa sakitnya. Ini tanpa bius, tangan dipaku, kaki dipaku, kemudian kepalanya, topinya diganti dengan duri. Kalau kita membaca telaah para dokter tentang penderitaan Yesus itu penderitaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Yesus menerima semuanya itu bukan karena dia salah, bukan karena dia penjahat. Kendati pun gelar penjahat itu dicapkan kepadanya, karena itu dia dihukum, disalibkan. Semua karena kedengkian, kebencian, penghinaan, dan ketidaktaatan kita kepada Allah.
Dia yang tidak berdosa itu menjadi silih atas dosa-dosa kita, agar kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dan ciptaan lain. Nah, apa yang bisa kita petik dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus ini? Tetaplah setia pada imanmu, apapun situasi kehidupan. Yang kedua, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sakit, iya, apalagi berkali-kali disakiti oleh orang yang sama. Karena seperti kata pemazmur, pembalasan itu adalah hak Allah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, jadilah sesama saudara bagi semua orang. Saya rangkum dari hukum emas kata-kata Yesus. Apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.